Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal mukarramin, hadratal afadil yang kami takzimi, segenap jajaran pimpinan Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, Allahu yahfadzuh, Bapak Suripto, dan yang hadir bersama kita Bapak Sekjen, Bapak Ustadz Suhartono LCMA, yang kami takzimi moderator kita Ustadz Sabarudin, dan juga seluruh hadirin hadirat tanpa terkecuali yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persoalan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis dalam semua pengertiannya, Baitul Maqdis sebagai kompleks Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis sebagai lingkar tembok kota Yerusalem, maupun Baitul Maqdis sebagai wilayah dalam lapis-lapis lingkaran keberkahan seputar Masjidil Aqsa, adalah persoalan yang senantiasa penting bagi kita umat Islam. Al-Imam Ibnu Abdul Barr menyebut Masjidil Aqsa adalah mizanul ummah. Masjidil Aqsa adalah neraca keadaan umat. Seperti apa keadaan umat Islam hari ini bisa tercermin dari seperti apa keadaan Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa berada dalam keadaan mulia, merdeka, dikhidmati oleh para pemimpin yang adil, dan menjadi tempat beribadah yang penuh dengan keamanan dan kekhusyuan bagi umat Islam, maka demikian pula umat Islam pastinya berada di dalam keadaan merdeka, berdaulat, mulia. Sebaliknya, jika Masjidil Aqsa berada dalam keadaan terjajah, terhina, terlecehkan, maka demikian pula keadaan umat pada hakikatnya sedang dalam keadaan terjajah, terhina, dan terlecehkan. Ini adalah hakikat dari zaman ke zaman, demikian kata Imam Ibnu Abdul Barr, dan kita selalu bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada masa sekitar penjajahan Masjidil Aqsa oleh pasukan salib. Bahwa keterjajahan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis diawali oleh keroposnya umat Islam dari dalam. Kita bisa mengkaji sebuah buku yang ditulis sebagai disertasi oleh Dr. Majid Irsan Al-Kailani, hafizallahu ta'ala, yaitu Hakadha Dhahara Jilu Salahuddin wa Hakadha Adatul Quds. Beliau menulis tentang demikian inilah bagaimana munculnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Generasi yang oleh penerjemah buku ini, Ustadz Asep Sobari, disebut sebagai generasi pengecualian. Beginilah munculnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi, wa hakadha adatul Quds, dan demikianlah proses sehingga kemudian Baitul Maqdis bisa kembali ke pangkuan umat Islam di tahun 1187. Di tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah bertepatan dengan hari Jumat.
keadaan kaum muslimin menjelang jatuhnya Baitul Maqdis ke tangan pasukan salib memang sangat memprihatinkan. Dan kita bisa merefleksikannya ke dalam keadaan yang terjadi pada hari ini. Pada masa itu terjadi dikotomi ilmu pengetahuan. Seperti yang disorot beberapa ulama, di antaranya adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Di mana orang-orang yang belajar ilmu syar'i, ilmu agama, memandang rendah kepada orang-orang yang belajar ilmu yang mereka sebut sebagai ilmu dunia atau ilmu umum. Mereka yang belajar fisika, mereka yang belajar matematika, mereka yang belajar astronomi, mereka yang belajar kedokteran, mereka yang belajar ilmu ekonomi, sejarah, dan lain sebagainya. Mereka memandang orang-orang yang belajar ilmu demikian sebagai orang-orang yang menyia-nyiakan waktu karena menggunakan umurnya untuk belajar sesuatu yang tidak bernilai di akhirat. Demikian pula pada kondisi itu orang-orang yang belajar ilmu-ilmu yang disebut ilmu dunia atau ilmu umum tadi juga tidak kalah dalam memandang rendah orang-orang yang belajar ilmu agama. Dalam hal ini akidah, fikih, tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Mereka mengatakan jauh lebih baik kami yang jujur menggunakan ilmu dunia untuk mengejar dunia. Betapa lebih tercelanya orang-orang yang belajar agama untuk mengejar dunia. Untuk berebut jabatan qadhi, untuk berebut jabatan sebagai penegak hisbah, untuk berebut jabatan sebagai para wazir, untuk berebut jabatan sebagai para mufti, untuk berebut jabatan sebagai qayyim atau kepala-kepala madrasah, dan lain sebagainya. Fenomena dikotomi ilmu ini sampai pada tingkat mengkhawatirkan yang membuat pada saat itu orang-orang tidak lagi menghargai ilmu sebagai sesuatu yang mulia. Dan tidak memandang ilmu sebagai kesemuanya adalah anugerah Allah yang apabila dibaca dengan asma Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, maka pasti akan menghasilkan kesimpulan yang sama, mendekatkan manusia kepada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Demikian pula pada saat itu mazhab-mazhab fikih berkembang menjadi sesuatu yang dipegang dengan fanatik dan satu sama lain menyerang dan membanggakan dirinya, menganggap dirinya sebagai yang paling berjasa dalam menampik segala kesesatan. Mazhab Hambali, kaum Hanabilah yang meneruskan tradisi fikih dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, menganggap diri mereka sebagai yang paling unggul, apalagi dalam menghadapi kaum Mu'tazilah, disebabkan dengan Imam Ahmad bin Hanbal berdiri teguh menentang fitnah khalqil Quran dari sejak masa Al-Ma'mun bin Harun al-Rashid ke Al-Mu'tasim, ke Al-Wasiq, dan bahkan harus menghadapi fitnah dalam bentuk lain berupa dunia yang tergelar di masa Al-Mutawakkil 'ala Allah, menjadikan kaum Hanabilah merasa merekalah yang tegak berdiri di atas kebenaran dan menepis segala kaum yang lain sebagai orang-orang yang tidak sesuai dengan pendirian mereka di atas sunnah. Dengan bangga mereka menggelari Imam Ahmad bin Hanbal sebagai satu-satunya imamu ahli sunnah, imamul hadis, dan menyakiti kelompok-kelompok yang lain. Sebaliknya, kaum Syafi'iyah Asy'ariyah juga tentu merasa memiliki peran besar di dalam menepis fitnah khalqil Quran
dengan para a'immah mereka, murid-murid Al-Imam Asy-Syafi'i seperti Al-Imam Yusuf bin Ya'qub Al-Buwaiti, kemudian Al-Imam Al-Muzani, Al-Imam Rabi' bin Sulaiman, dan banyak lagi murid-murid Imam Syafi'i yang lain yang menghadapi fitnah khalqil Quran ala Mu'tazilah di lapangan pemikiran dengan sangat gigih. Sampai kemudian muncullah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari Asy-Syafi'i yang berhasil meruntuhkan segala ajaran kaum Mu'tazilah dengan logika mantik yang sama dengan yang digunakan oleh Mu'tazilah dan mengembalikan akidah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah dan menegakkan hujjah Ahlussunnah wal Jamaah di depan kaum Mu'tazilah. Sejak saat itu dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berdiri meneguhkan pemahaman akidah sesuai mazhab Asy'ariyah Syafi'iyah, para ulama mazhab Syafi'i di masa berikutnya juga merasa tanpa kajian-kajian dan tulisan-tulisan yang disusun Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tidak ada satupun ulama yang bisa menghadapi fitnah dengan logika-logika luar biasa, filsafat yang diadopsi oleh Mu'tazilah untuk menjelaskan pemikiran-pemikiran keagamaan mereka. Pertentangan yang terutama terjadi antara kaum Syafi'iyah Asy'ariyah dengan kaum Hanabilah mencapai puncaknya pada abad ke-5 Hijriyah ketika terjadi saling boikot, pengusiran dan pelecehan para imam yang sedang mengajar di masjid-masjid agung. Semisal bagaimana seorang ulama Syafi'i Asy'ariyah yang kemudian mengajar di Masjid Jami' Al-Mansur di Baghdad, pada saat dia bermajlis dan majlisnya dihadiri puluhan ribu orang, datanglah rombongan kaum Hanabilah yang kemudian menyerang, melakukan olok-olok, menjatuhkan ulama yang sedang berbicara ini dari kursinya, kemudian menakut-nakuti hadirin, dan mereka meneriakkan syiar-syiar la li Syafi'iyah, la li Asy'ariyah. Tidak, katakan tidak untuk Syafi'iyah, untuk Asy'ariyah, untuk Hanafiyah, untuk Malikiyah ataupun mazhab-mazhab yang lain. Demikian pula terjadi pada zaman itu, tentu dengan kejengkelan-kejengkelan tertentu, seorang ulama Syafi'iyah Asy'ariyah di Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Perdana Menteri Nizamul Muluk pada masa pemerintahan Sultan Malik Shah As-Saljuki, ketika berbicara di mimbar Madrasah Nizamiyah, dia mengutip ayat wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru, dan Sulaiman tidaklah kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir. Kemudian memaknainya dengan kalimat wa ma kafara Ahmad walakinna ashabuhu kafaru, dan Imam Ahmad tidaklah kafir tetapi murid-muridnya inilah yang menjadi kafir dengan faham tajsim mereka, dengan faham bahwa Allah menyerupai makhluk, memiliki jasad. Dan terus-menerus fitnah antar mazhab semacam ini semakin marak. Yang berikutnya semakin menyesakkan dada adalah tawuran antar pengikut mazhab itu sampai ke kalangan awam mereka. Satu sama lain saling menyerang di jalan-jalan. Satu sama lain saling memperolok majelis-majelis. Dan ini menyebar di seluruh dunia Islam pada saat itu, baik itu di Baghdad, terutama di Kufah, di Basrah, di Syam, di Damaskus, kemudian di Aleppo, di Baitul Maqdis, sampai bahkan di Kairo, di Makkah dan Madinah. Zaman yang sangat kelam dalam sisi perpecahan antar mazhab yang luar biasa. Seorang ulama mazhab Hambali yang bernama Ibnu Aqil, satu di antara yang kemudian bertindak dengan jernih, berusaha untuk senantiasa
bersatu bersama para ulama dari berbagai mazhab, akrab dengan para ulama Syafi'iyah, akrab dengan para ulama Hanafiyah, akrab dengan para ulama Malikiyah. Ya, fenomenanya kemudian ulama yang akrab dengan mazhab yang lain dianggap menyimpang, dianggap manhajnya tidak benar, dianggap manhajnya tidak kokoh, dianggap kemudian dia keluar dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Ini sesuatu yang kemudian bisa kita refleksikan kepada zaman kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah sama seperti yang terjadi di masa ketika Baitul Maqdis akhirnya jatuh ke tangan pasukan salib? Pada saat itu, sisi yang lain adalah masuknya pemikiran-pemikiran filsafat yang menyimpang, yang kemudian dimasukkan sebagai indo ilmu dan menjadi metodologi dalam mendekati semua pengetahuan, termasuk di kalangan mutakallimin yang berlebihan, yang ghulat, yang kemudian menggunakan filsafat untuk menjelaskan perkara-perkara akidah yang sebenarnya sifatnya tauqifiyah, hendaknya kita bersandar hanya kepada dalil. Filsafat dan pendekatan-pendekatannya ini kemudian diikuti dengan aliran yang disebut sebagai batiniyah, dan biasanya melekat kepada orang-orang yang bermadhab atau beraliran keagamaan Syiah, sehingga Syiah batiniyah ya, yang kemudian memasukkan berbagai macam pemikiran zindiq, mulhid, dan berbagai penyimpangan, seperti yang kemudian muncul sebagai sosok-sosok Husain bin Mansur al-Halaj dan lain sebagainya. Ini juga menjadi sebuah hal yang sangat memprihatinkan. Berpadu kemudian dengan tasawuf yang menyimpang, di mana perilaku hidup yang wara' dan zuhud, ibadah yang dijaga sebagai sebuah jalan hidup para ulama pada masa sebelumnya, mengalami sebuah penyimpangan-penyimpangan, seperti aliran-aliran yang muncul kemudian, mereka yang menyembunyikan semua amal solehnya, tapi kemudian karena pemahaman yang berlebihan, lalu suka menampakkan dari diri mereka amal-amal kemaksiatan. Jadi kalau maksiat ditampakkan, kalau ibadah disembunyikan. Sehingga mereka ya ingin agar dihinakan oleh manusia, ya, karena bertujuan untuk dihinakan oleh manusia, lalu melakukan berbagai macam kemaksiatan secara zahir. Tetapi mereka mengaku beribadah di dalam sirnya, dalam amal-amal rahasianya. Kemudian juga berbagai aliran tasawuf yang menyimpang yang muncul, yang kemudian semakin melepahkan keadaan umat pada saat itu. Ditambah pada kondisi di mana terjadi kezaliman dari para penguasa. Ya, korupsi-korupsi yang sangat dahsyat terjadi, seperti Sultan Malik Shah As-Saljuqi, ya, penguasa de facto yang memerintah di bawah naungan Khalifah Abbasiyah, namun tentu dia memperkaya diri dan keluarganya dengan cara yang luar biasa. Di seberang, di Daulah Fatimiyah, ada seorang menteri bernama Badruddin Al-Jamali, yang ketika meninggal dunia untuk menunjukkan tingkat korupsi pada zaman itu, dia meninggalkan harta sebanyak 600 juta dinar emas, perak sebanyak 20 gudang penuh, kemudian kain-kain sutra dan satin sebanyak 50 gudang, budak-budak perempuan yang tidak terhitung banyaknya, tanah-tanah, perkebunan, dan lebih-lebih yang tidak bisa dihitung lagi adalah ternak-ternak berupa unta, berupa kuda, kambing, dan lain sebagainya. Perilaku korupsi yang luar biasa terjadi pada para pemimpin pada saat itu, sehingga menyebabkan penderitaan rakyat bertambah-tambah. Pajak tinggi terjadi di berbagai wilayah, dan pajak itu mengalir masuk tidak kepada kas negara, tapi lebih banyak kepada kantong-kantong para pejabat.
Di sisi lain, rakyat mengalami paceklik dan penderitaan, kemiskinan, kefakiran yang terjadi di segenap penjuru dunia Islam. Sampai ekstrimnya pada zaman itu terjadi kanibalisme. Bagaimana kemudian orang-orang yang tidak dikenal asal-usulnya, orang-orang yang asing di satu daerah bisa diculik untuk dikonsumsi oleh suatu kaum. Menunjukkan tingkat keparahan, kemiskinan yang terjadi di lapis bawah pada zaman tersebut. Semua persoalan ini menjadi begitu kompleks dan begitu kronis melanda umat di berbagai wilayah, sehingga ketika Baitul Maqdis jatuh pada tahun 1099 ketika pasukan salib di bawah pimpinan Godfrey de Bouillon dari Prancis tiba dan membantai penduduk Baitul Maqdis sampai kota Baitul Maqdis menjadi genangan darah selutut. Kaum muslimin, orang-orang Yahudi dan bahkan orang-orang Kristen Ortodoks tidak ada yang luput. Kengerian itu menjadi teror yang menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam. Sehingga ketika seorang qadhi dan mufti dari Baitul Maqdis yang berhasil meloloskan diri melapor kepada Khalifah Daulah Abbasiyah, kita bisa melihat betapa telah sangat parahnya keadaan. Laporan tentang jatuhnya Baitul Maqdis dan dibantainya kaum muslimin di Baitul Maqdis itu disikapi dengan kalimat yang terkenal pada zaman itu oleh Khalifah Daulah Abbasiyah. Siapa tamu ini? Kenapa menggangguku? Aku belum sempat memberi makan burung-burung peliharaanku. Jadi kita bisa membayangkan separah apa ya kondisi kepemimpinan Islam pada saat itu, di mana kemudian ketika dilapori tentang jatuhnya Baitul Maqdis, Khalifah mengatakan, tamu macam apa ini menggangguku padahal aku belum sempat memberi makan burung-burung peliharaanku. Inilah yang kemudian menjadikan keprihatinan ya, para ulama. Ya, meskipun madrasah Islah ini dimulai dari seorang menteri yang salih, yang zuhud, yang wara, yang dermawan, yang teguh dan tegas memegang kekuasaan, Nizamul Muluk. Nizamul Muluk di bawah Malik Shah memang tidak bisa mengontrol gaya hidup kerajaan yang sedemikian glamor. Tetapi dia berhasil untuk menertibkan administrasi ke bawah dan kemudian mulai membangun madrasah nizamiyah yang terkenal, mendidik para ulama dan mencoba untuk mendamaikan mazhab-mazhab yang ada, mendamaikan para ulama dan kemudian melakukan edukasi pendidikan Islam ke masyarakat secara masif. Upaya-upaya Nizamul Muluk masih jauh dari keberhasilan, tapi kita kemudian akan mengenal keprihatinan dari salah seorang ulama yang pernah menjadi qayyim madrasah nizamiyah, kepala madrasah nizamiyah dan guru besarnya, yang kita kenal kemudian sebagai Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Bermula dari Tus, dan kemudian berguru kepada Imamul Haramain Al-Juwaini di madrasahnya. Al-Ghazali pada usia 20 tahun sudah mengarang sebuah kitab tentang usul fikih yang ketika dibaca oleh gurunya Al-Imamul Haramain Al-Juwaini mengatakan, apakah kamu tidak sabar menungguku aku mati? Apakah kamu tidak sabar menunggu aku mati untuk menulis kitab semacam ini? Engkau telah membunuhku, selesai sudah gitu ya. Jadi untuk menunjukkan kejeniusan Al-Imam Al-Ghazali sejak mudanya yang luar biasa. Al-Ghazali di masa awal begitu dihargai oleh Nizamul Muluk, diangkat menjadi qayyim pada usia yang sangat muda di madrasah nizamiyah, dan para sahabatnya mempersaksikan pada masa itu Al-Ghazali berada pada titik kesombongan dan keangkuhan intelektual yang luar biasa. Betapa dia memandang rendah ulama-ulama lain yang memberikan penjelasan pada perkara-perkara yang menurutnya remeh-temeh. Dan dia selalu bisa ya menangkis orang-orang yang mempertanyakan berbagai karya maupun pembicaraannya. Dia selalu memenangkan perdebatan dengan siapapun. Tetapi semua itu berubah ketika pada tahun 1095 dia menunaikan haji, kemudian dia berkeliling ke kota-kota Islam, dan ketika tiba di Baitul Maqdis, Al-Imam Al-Ghazali berada pada titik yang mendapatkan firasat. Dia tiba-tiba menangis dan menyampaikan bahwa
dalam waktu yang tidak lama barangkali kita tidak bisa lagi bersujud di Masjidil Aqsa. Orang-orang tidak percaya kepadanya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Sementara Daulah Abbasiyah sedang dalam keadaan jaya di bawah Menteri Nizamul Muluk yang perkasa dan Sultan Malik Shah yang memerintah atas nama khalifah. Al-Ghazali semakin merenung betapa rapuhnya umat, betapa kondisi pecah belah antar mazhab dan juga berbagai fikrah yang merusak telah sedemikian parah. Dia pun merasakan betapa beratnya beban yang akan ditanggung oleh umat ke depan, dan terbukti firasatnya ketika pasukan salib memasuki Baitul Maqdis pada tahun 1099. Maka di tahun 1102 Al-Ghazali kembali berkeliling ke kota-kota Islam, mengajak kaum muslimin untuk bangkit berjihad, bangkit menyelamatkan Masjidil Aqsa, bangkit menyelamatkan Baitul Maqdis. Tapi seruannya hampa. Semua orang merasa bagaimana mungkin kita akan melawan pasukan yang begitu kuat, pasukan salib yang begitu mengerikan, yang begitu menyeramkan dengan segala teror mereka kepada kaum muslimin. Kaum dimanapun merasa lemah, tidak berdaya, kemudian pada saat itu berada di dalam keadaan yang sedemikian memprihatinkan sehingga Al-Ghazali pun mengundurkan diri menuju ke tanah kelahirannya di Tus dan merenung, melakukan upaya-upaya tazkiyah. Dikatakan Al-Ghazali memulai dari dirinya sendiri, melakukan tazkiyah dan tasfiyah, sampai dia kemudian menuliskan kitab Ihya Ulumuddin, dan dengan kitab itu yang dia laksanakan hampir 100%, ya dikatakan oleh para ulama pada zamannya, tidak ada kitab yang lebih hidup daripada Ihya, karena Ihya ditulis oleh orang yang mengamalkan isi kitab itu nyaris secara sempurna. Dan Al-Ghazali kemudian mendirikan Madrasah Ghazaliyah, yang di sana dia mendidik murid-muridnya untuk kemudian menepis berbagai pemikiran yang menyimpang dalam akidah, baik dari filsafat maupun tasawuf. Kemudian tasawuf yang menyimpang, bukan semua tasawuf, dan mengarahkan mereka kepada akidah yang bersih dan tasawuf yang murni, yang kemudian diikuti dengan tarbiyah untuk ibadah yang sahihah, dan kemudian juga menanamkan pemahaman fikih dan keagamaan yang lapang, tetap dalam mazhab Syafi'i seperti Al-Ghazali sendiri, akan tetapi dengan lapang dada terbuka, berdiskusi, berukhuwah dengan para ulama-ulama madzhab yang lain. Dari madrasah ini, di antara murid yang kemudian nantinya muncul begitu menonjol dan mengembangkan madrasah Islah menjadi jauh lebih luas adalah yang kemudian dikenal sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala, seorang dari zuriyah Nabi SAW, baik dari jalur ayah maupun ibundanya, yang kemudian mendirikan Madrasah Qadiriyah di samping Masjid Jami Al-Mansur di Baghdad. Beliau menempuh Islah dengan 2 titik tekan pada pendidikan kader di rubatnya, di zawiyahnya, dan pada ceramah-ceramah umum yang dilakukannya berkeliling ke berbagai wilayah Islam. Madrasah-madrasah ini kemudian bercabang-cabang, berkembang ke berbagai wilayah. Di antara yang sangat penting untuk kita sebut ada Madrasah Bayaniyah, Madrasah Suhrawardiyah, Madrasah Hakkar Kurdi, madrasah yang sangat banyak terutama pada saat itu berkembang di wilayah Irak dan Syam, yang kemudian murid-murid dari Madrasah Qadiriyah ini terus membuka madrasah-madrasah baru, meluaskan pendidikan Islam, baik dalam misi pengkaderan yang sangat intensif di dalam zawiyah-zawiyahnya, maupun juga dalam mendidik masyarakat umum melalui berbagai ceramah keagamaan.
Qadiriyah didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bermazhab Hambali. Akan tetapi kemudian murid-muridnya, ya, dia menerima semua ulama dari berbagai mazhab untuk berdiskusi, untuk berguru, dan menyebarlah, ya, semuanya dalam madhahibil arba'ah ini ke berbagai penjuru. Yang di Kurdi berkembang dengan mazhab Syafi'i, yang di Syam berkembang dengan mazhab Hanafi. Ya, semuanya kemudian melakukan proses koordinasi yang sangat luar biasa satu sama lain untuk melahirkan generasi berikutnya yang akan menjadi generasi, ya, pembebas Baitul Maqdis. Iklim kebangkitan itu ditopang juga oleh kemudian perkembangan politik yang menarik. Wafatnya Malik Syah diikuti dengan pembagian kerajaannya di antara putra-putranya seperti Mahmud bin Malik Syah, Barkiyaruk bin Malik Syah, kemudian juga beberapa penguasa-penguasa kecil yang lain. Dan ini memberi kesempatan bagi tampilnya seorang Atabek dari Mosul yang bernama Imaduddin Zanki untuk kemudian melakukan konsolidasi kekuatan menghadang ekspansi kerajaan Latin Yerusalem menuju ke wilayah-wilayah negeri Syam. Kerajaan Latin Yerusalem telah berdiri dengan begitu kokohnya, kedudukan pasukan salib di wilayah-wilayah sekitar Baitul Maqdis telah sedemikian dikonsolidasikan. Mereka menguasai kota seperti Asqalan, kota Akka, kota Tirus, kota Sidon, kota Baalbek, dan kota Tripoli. Banyak sekali wilayah-wilayah yang jatuh ke tangan pasukan salib pada saat itu. Imaduddin Zanki terus berupaya mengkonsolidasikan kekuatannya dengan berpusat di Mosul. Pada waktu itu di Tikrit, seorang yang juga Atabek lain bernama Najmuddin Ayyub menikah dengan seorang wanita yang dia cita-citakan pernikahan itu untuk melahirkan seorang putra yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Di Tikrit itu pula kelahiran Yusuf Salahuddin ini menjadi satu hal yang pada awalnya sang ayah mengkhawatirkan pertanda buruk karena pada hari lahirnya Salahuddin Yusuf, keluarga ini bersama keluarga adiknya Asaduddin Syirkuh diusir dari benteng Tikrit oleh Panglima Mujahiduddin Barhus, panglimanya Sultan Mahmud bin Malik Syah. Karena apa? Karena Asaduddin Syirkuh membunuh seorang komandannya Mujahiduddin Barhus yang kedapatan memperkosa seorang muslimah di benteng Tikrit. Keluarga ini kemudian diusir dari benteng Tikrit dalam keadaan bayi Salahuddin Yusuf yang baru lahir. Kemudian mereka meminta nasihat seorang ulama apa yang harus dilakukan. Ulama ini memberitahu, engkau hendaknya setia kepada cita-citamu untuk membebaskan Baitul Maqdis dan pandanglah isi dunia hari ini, siapakah orang yang menurutmu paling peduli kepada perlawanan melawan pasukan salib. Najmuddin Ayyub bertanya, siapakah kiranya orang demikian? Ulama ini memberi arahan, pergilah kepada Atabik Mosul, Imaduddin Zanki, karena dialah orang yang bisa diharapkan untuk memimpin kaum muslimin dalam jihad menghadang ekspansi pasukan salib. Betul, Najmuddin Ayyub pun datang ke Mosul dan tanpa diduga, tanpa dinyana, ternyata Imaduddin Zanki mengingat Najmuddin Ayyub sebagai orang yang pernah menolongnya ketika pada suatu masa Imaduddin Zanki yang masih belum terkenal, masih muda usia, pernah mengalami suatu masalah. Dia diselamatkan oleh Najmuddin Ayyub dan Asaduddin Syirkuh. Maka mereka mengikat persaudaraan seperti kakak adik, di mana Najmuddin Ayyub kemudian ketika Imaduddin Zanki berhasil menaklukkan benteng Baalbek, ditempatkanlah Najmuddin Ayyub sebagai Atabek di Baalbek. Konflik terjadi pada saat itu di antara sama penguasa muslim di kota-kota sekitar Baitul Maqdis, termasuk antara Imaduddin Zanki dengan Muainuddin Unur, penguasa Damaskus.
Hampir-hampir terjadi perang, tetapi Najmuddin Ayyub memiliki gagasan yang baik. Dia mencoba untuk menjodohkan putra Imaduddin Jangki, Nuruddin Mahmud, dengan putri dari Muainuddin Unur, yaitu Hatun Ismatuddin. Betul terjadi pernikahan tersebut, dan kemudian Najmuddin Ayyub membawa para ulama dari Madrasah Hakkar Kurdi untuk senantiasa bisa mendampingi Imaduddin Jangki dan keluarganya dalam mengkonsolidasikan kekuatan pada saat itu. Demikianlah maka para ulama dari Madrasah Qadiriyah dan Madrasah Islah yang lain bergabung dengan barisan ini yang diperkuat dengan aliansi antara Imaduddin Jangki, Muainuddin Unur, dan juga keluarga Najmuddin Ayyub dan Asaduddin Syirkuh. Semakin kuat, apalagi ketika Imaduddin Jangki kemudian digantikan oleh putranya Nuruddin Mahmud, yang terkenal sebagai seorang yang alim, yang faqih, yang wara, yang zuhud, yang abid. Sampai-sampai Imam Ibnul Athir, penulis kitab Al-Kamil Fit Tarikh, sempat menyebutkan, kalaulah ada Khulafaur Rasyidin ke-6, maka orangnya adalah Nuruddin Mahmud. Sebab dari sejak wafatnya Umar bin Abdul Aziz sampai zaman kita, kata beliau, tidak pernah kita dapati orang yang seperti Nuruddin Mahmud di dalam kesalihan, ketakwaan, kezuhudan, ibadah, keadilan, kedermawanan, dan berbagai aspek lainnya. Generasi Nuruddin Mahmud ini terus berjuang untuk mencoba menghadang laju pasukan salib dan bergerak untuk mengepung negara Latin Yerusalem. Satu yang diyakini Nuruddin adalah bahwa dengan para ulama ada di sampingnya, yang para ulama ini dia minta untuk bekerja keras menyatukan umat, mengesampingkan perbedaan mazhab. Dia minta untuk bekerja keras mendidik umat supaya memiliki akidah yang benar dan ibadah yang sahih. Dia minta untuk mendidik umat dan membangkitkan semangat jihad dan kepedulian mereka kepada Baitul Maqdis. Nuruddin Mahmud meyakini bahwa tidak mungkin Baitul Maqdis ini bisa direbut kembali sebelum dia bisa membangun pangkalannya di Mesir. Jadi Syam dan Mesir harus disatukan jika kemudian ingin segera bisa membebaskan Baitul Maqdis. Cita-cita ini agak sulit karena Mesir pada saat itu diperintah oleh Daulah Fatimiyah yang beraliran Syiah Ismailiyah, meskipun penduduknya mayoritas berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai kesempatan itu datang ketika terjadi konflik antara Perdana Menteri Fatimiyah yang bernama Suwar dengan seorang panglima Fatimiyah yang bernama Dirgham. Dirgham ketika berkonflik dengan Suwar hendak mengambil alih kekuasaan di Mesir, maka dia melakukan aliansi dengan pasukan salib. Suwar bergegas menyurati Nuruddin, meminta bantuan untuk menghadapi serbuan pasukan salib ke Mesir, dan menjanjikan akan mengizinkan dibangunnya pangkalan Nuruddin di Mesir untuk basisnya di dalam membebaskan Baitul Maqdis dari arah selatan. Nuruddin mengirim Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahumullahu ta'ala untuk kemudian mengamankan Mesir dari pasukan salib yang dipimpin Amalrik, Raja Yerusalem. Mereka berhasil memukul mundur pasukan Amalrik, tetapi Suwar berkhianat. Ketika pasukan salib dan Dirgham berhasil dikalahkan, Suwar mengusir pasukan Salahuddin dan Asaduddin Syirkuh ini kembali ke Suriah. Upaya berikutnya adalah ketika Suwar kemudian berkhianat dan mencoba untuk membunuh Al-Adid, Khalifah Daulah Fatimiyah. Maka Al-Adid mengirim surat kepada Nuruddin meminta bantuan, dan kali ini dia tulus menyampaikan jikalau berhasil mengalahkan Suwar, tentu dia akan mengizinkan Nuruddin untuk membangun pangkalan militernya di Mesir. Lagi-lagi Asaduddin dan Salahuddin dikirim ke Mesir untuk membantu Al-Adid melawan Suwar, dan Suwar ketika itu juga langsung menghubungi Amalrik, Raja Yerusalem, untuk membantunya. Perang pecah di Damietta, dan sampai kemudian ke Sungai Nil, pecah pertempuran yang sangat keras, dan alhamdulillah pasukan salib ini berhasil dipukul mundur dari Mesir,
Dan kemudian Al-Adid mengangkat Syirkuh, paman Salahuddin, sebagai Perdana Menteri menggantikan Suwar yang dihukum mati. Hanya 1 tahun, Asaduddin Syirkuh memerintah di Mesir, kemudian dia wafat dan digantikan oleh keponakannya Salahuddin Al-Ayyubi. Nuruddin berulang kali mendesak Salahuddin agar segera menghapus Daulah Fatimiyah dan menghapus ajaran Syiah Ismailiyah di masjid-masjid resmi Mesir. Karena pada saat itu di wilayah kekuasaan Daulah Fatimiyah, masjid-masjid mengumandangkan adzan hayya ala khairil amal. Mereka juga di dalam khutbah-khutbahnya harus mencantumkan laknat untuk Abu Bakar, Umar, Aisyah, Hafsah, dan Sayyidina Utsman. Juga mereka dalam khutbah-khutbahnya selalu mendoakan para imam-imam Syiah dan Khalifah Daulah Fatimiyah, tapi juga melaknat Khalifah Abbasiyah. Pada saat itu, Salahuddin menenangkan Nuruddin, menyatakan hendaknya Nuruddin bersabar karena pengikut-pengikut Daulah Fatimiyah masih memiliki pengaruh yang kuat di militer dan administrasi pemerintahan, dan Salahuddin meminta waktu untuk bisa melumpuhkan mereka sedikit demi sedikit, sampai akhirnya Salahuddin berhasil memegang kontrol penuh pada tahun 1171. Dan pada tahun itu Al-Adid jatuh sakit, dan ketika Al-Adid menjelang wafat, Salahuddin sudah memerintahkan agar semua masjid mengganti doa untuk Khalifah Al-Adid dengan Khalifah Daulah Abbasiyah, yaitu Al-Mustaddi di Baghdad. Namanya mulai disebut dalam doa-doa di masjid-masjid, dihapusnya pelaknatan kepada para sahabat Nabi SAW, dan kemudian Salahuddin mengambil alih Jami' Al-Azhar untuk menjadi semula adalah Universitas Perguruan Tinggi milik Syiah Ismailiyah, menjadi sebuah perguruan tinggi Ahlussunnah wal Jamaah. Salahuddin membangun madrasah Nasriyah, madrasah Suyufiyah, madrasah Tahmiyah, dan banyak madrasah lain di seantero Mesir untuk kembali mendidik masyarakat kembali kepada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang benar, ibadah yang bersih, dan menyebarkan ulama dari madrasah-madrasah Islah ke berbagai penjuru. Al-Qadhi Al-Fadl, seorang ulama madhab Syafi'i dan mufti yang terkemuka, mendampingi Salahuddin Al-Ayyubi, dan pada waktu itu adiknya Turan Syah meluaskan wilayah ke selatan sampai ke Nubia dan Sudan. Kemudian Salahuddin sendiri juga meluaskan wilayah ke arah barat menuju ke wilayah Tunisia, Libya, dan Aljazair. Kemudian pada waktu itulah mulai muncul fitnah-fitnah untuk merenggangkan hubungan antara Salahuddin dan Nuruddin, sehingga hampir-hampir Nuruddin sempat berpikir untuk memerangi Salahuddin sendiri. Alhamdulillah semua berhasil dijernihkan, dan pada tahun 1174 Nuruddin wafat, digantikan oleh putranya As-Salih Ismail yang masih kecil. Sayang sekali dengan itu panglima-panglima Nuruddin banyak yang memperkuat posisi mereka sendiri di kota-kota seperti Aleppo, di kota-kota seperti Mosul, Homs, kemudian Hama, dan lain sebagainya, sehingga wilayah Syam terpecah belah kembali. Salahuddin Al-Ayyubi bergerak menuju negeri Syam, dan kemudian perlahan-lahan, tahun demi tahun, dia berhasil menyatukan kota-kota kaum muslimin. Jadi di antara kisah pahit pada saat itu, sebelum melawan pasukan salib, Salahuddin Al-Ayyubi terpaksa berperang melawan sebagian saudara-saudara yang tidak mau tunduk dalam satu komando. Salahuddin kemudian meluaskan wilayah dan mengamankan Hijaz sampai ke Yaman, dan pada tahun 1178 Khalifah Al-Mustaddi menganugerahkan gelar Sultanul Islam wal Muslimin kepada Salahuddin Al-Ayyubi yang menandai pengakuannya sebagai pemegang de facto kekuasaan Daulah Abbasiyah. Pada tahun 1178 juga Salahuddin Al-Ayyubi menikah dengan Khatun Ismatuddin yang sebenarnya lebih tua dari beliau, janda dari Nuruddin Mahmud. Pernikahan ini begitu luar biasa karena Khatun Ismatuddin adalah mujahidah yang luar biasa yang telah mendampingi Nuruddin selama hidupnya, dan kini dia mendampingi Salahuddin Al-Ayyubi di dalam perjuangan membebaskan Baitul Maqdis. Khatun Ismatuddin terus-menerus setiap waktu berkirim surat
dengan Salahuddin di garis depan. Segala sesuatu yang membuat Salahuddin risau di garis depan, selalu dia curahkan kepada Khatun Ismatuddin yang selalu mengiriminya nasihat-nasihat dan penguatan-penguatan yang luar biasa. Sampai akhirnya Khatun Ismatuddin wafat di tahun 1186 ketika Salahuddin Ayyubi sedang berada di medan jihad menghadapi pasukan salib, dan kematian Khatun Ismatuddin dirahasiakan dari Salahuddin selama 3 bulan karena khawatir itu akan menjatuhkan semangatnya dalam jihad fisabilillah. Dan kemudian pada tahun 1187 seperti yang kita tahu, Salahuddin Al-Ayyubi memimpin pembebasan Baitul Maqdis dimulai dari peperangan Hattin. Setelah kesatria Templar dan Hospitaller dengan kezalimannya merusak perjanjian antara Salahuddin dengan Raja Baldwin keempat sang lepra yang telah memelihara perdamaian selama beberapa waktu dan dimanfaatkan oleh Salahuddin untuk mengkonsolidasikan kekuatan Islam di dalam. Pertempuran pecah di Hattin dalam kepemimpinan Raja Gidi Lusignong dari kerajaan Yerusalem, dan pasukan Gidi Lusignong dihancurkan meskipun jumlahnya lebih besar, sehingga pintu untuk menuju kepada Baitul Maqdis terbuka lebar, dan 12 hari pengepungan Baitul Maqdis ketika kota Yerusalem ini dipertahankan oleh Balian dari Ibelin, tentu berbeda dengan yang ada di film karena dalam riwayat Balian dari Ibelin ini tokoh tua dan senior yang bijaksana. Kemudian kita tahu akhirnya terjadi sebuah negosiasi yang kemudian Salahuddin mengabulkan agar setiap laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak, raja-raja, kesatria, sampai ke rakyat jelata diberikan kebebasan untuk meninggalkan Baitul Maqdis menuju Kristendom, menuju wilayah yang dikuasai oleh pasukan salib di pantai timur Laut Tengah, yang pada saat itu tebusannya begitu murah, laki-laki 10 dinar, perempuan 5 dinar, dan anak-anak hanya 3 dinar. Ini yang kemudian mengakhiri penjajahan Baitul Maqdis selama kurang lebih 88 tahun sejak 1099 dan menjadikan kemenangan gilang gemilang umat Islam. Nah, tentu harus ada yang kita pelajari dari bagaimana munculnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi ini untuk kita jadikan sebagai strategi pembebasan Baitul Maqdis di era modern hari ini. Yang pertama, kita perlu mendiagnosis penyakit umat yang ternyata dengan mudah telah dipetakan oleh Dr. Majid Irsan Al-Kailani untuk kita, nyaris serupa penyakit umat pada hari ini dengan apa yang menimpa umat pada saat Baitul Maqdis jatuh. Maka kita bisa segera menyusun langkah-langkah ke depan untuk menjadi strategi kebangkitan umat menuju pembebasan Baitul Maqdis. Yang pertama adalah kepemimpinan ulama di dalam melakukan proses islah. Diwakili oleh Al-Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita tahu para ulama ini bekerja keras untuk yang pertama memulihkan akidah umat dari berbagai macam inhirafat atau penyimpangan-penyimpangan dan berbagai hal yang merasuk ke dalamnya dari pemikiran-pemikiran filsafat yang menyimpang, tasawuf yang menyimpang, aliran-aliran batiniyah, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, kepemimpinan ulama ini menyentuh sisi pendamaian antar madhab, penguatan ukhuwah antar madhab, dan antar para ulama yang kemudian nanti akan dilihat oleh orang-orang awam sebagai teladan di dalam persatuan dan ukhuwah. Madrasah Qadiriyah, Madrasah Sohrawardiyah, Madrasah Bayaniyah, Madrasah Adawiyah, Madrasah Haqqar Kurdi, dan madrasah-madrasah yang lain bekerja keras untuk saling membangun konsolidasi, bekerja sama antar para ulama, lintas mazhab, lintas dari Hanafi, Hambali, Syafi'i maupun Maliki, semuanya mendidik kader-kader umat, baik itu yang akan menjadi para salatin, sultan-sultan, para umara, para amir-amir, komandan-komandan, dan juga bahkan menjadi para ulama yang akan mendampingi jihad fisabilillah.
Yang berikutnya adalah para ulama ini terjun langsung mendampingi para pemimpin kecil yang memiliki kesadaran bersama untuk membebaskan Baitul Maqdis. Di Atabek Mosul, Imaduddin Zanki, ya, Atabek Baalbek, Najimuddin Ayyub, Atabek Damaskus, Mu'inuddin Unur, dan lain sebagainya yang kemudian mereka senantiasa didampingi para ulama. Seperti Nuruddin, misalnya di sekitarnya berkumpul para ulama yang sangat ketat dalam senantiasa memberikan taujih dan bimbingan kepada beliau. Dikisahkan dalam satu peristiwa, Nuruddin sedang berangkat untuk memimpin kaum muslimin melawan pasukan salib. Dia menenteng pedangnya dan menuntun kudanya. Maka Ibnu Asakir menegurnya dengan mengatakan, "Wahai Sultan, bagaimana engkau akan menang sementara caramu memegang pedang dan caramu menuntun kendaraanmu tidak seperti sunnah Nabi SAW, tidak sesuai dengan yang disunnahkan oleh Nabi SAW." Nuruddin terkejut dan bertanya kepada Ibnu Asakir, betulkah ada riwayat-riwayat yang sampai kepada kita tentang bagaimana Nabi SAW ya memegang pedangnya dan menuntun hewan tunggangannya di medan perang? Ibnu Asakir mengatakan betul. Maka perang ditunda dan pada waktu itu Nuruddin dan pasukannya melakukan pengkajian sirah Nabi SAW dan maghazi beliau dan juga sunnah-sunnah beliau, adab-adab dalam peperangan selama kurang lebih 2 atau 3 pekan. Baru kemudian mereka berangkat berjihad setelah mendapatkan ilmu yang memadai dalam menegakkan sunnah Rasulullah di medan peperangan. Ini yang kemudian menjadi PR-PR besar kita hari ini untuk terus ya, menyebarkan fikrah yang benar juga tentang Baitul Maqdis kepada umat. Saya kira umat Islam di negeri kita ataupun di wilayah dunia Islam lainnya sangat memerlukan informasi yang benar tentang Masjidil Aqsa, informasi yang benar tentang Baitul Maqdis, informasi yang benar tentang hakikat penjajahan yang terjadi di tanah Palestina. Kita perlu membangkitkan kesadaran mereka untuk mengkaji ya, keutamaan Baitul Maqdis, mengkaji keutamaan perjuangan membebaskan Baitul Maqdis, dan sekaligus ya membuat mereka sadar akan rapuhnya umat dan mulai memperbaiki kondisi mereka seperti yang dituntunkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dengan memulainya dari dirinya pribadi, kemudian mendidik murid-muridnya. Ini juga menjadi PR bagi kita, seperti misalnya betapa pentingnya soal Baitul Maqdis ini. Jika kalau Suratul Kahfi itu kita diberikan sunnah untuk membacanya sebagai wirid pekanan setiap Jumat, sebenarnya Rasulullah SAW membaca suratul Isra sebagai wirid harian, ya, yang dibaca setiap malam. Ini tentu menjadi hal yang penting untuk kita lakukan. Yang berikutnya dari apa yang dilakukan oleh generasi Salahuddin Al-Ayyubi tadi kita tahu, ya, bersatunya antara umara dengan ulama untuk kemudian memiliki kepedulian kepada pembebasan Baitul Maqdis dan bekerja keras ya memimpin umat untuk membangun kesadarannya di dalam perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Sampai-sampai Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala memandang penting bagaimana keadaan umat sebelum gerakan pembebasan Baitul Maqdis secara nyata itu dimulai. Dikisahkan bagaimana beliau berkeliling di kota Damaskus setiap sepertiga malam terakhir dan beliau mengatakan, selama ada rumah yang masih sepi dari munajat kepada Allah dan tangis kehambaan di sepertiga malam terakhir, maka aku memandang kita belum siap untuk membebaskan Baitul Maqdis. Ini yang kemudian dikatakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada saat itu. Kita juga melihat keterlibatan kaum ibu, kaum perempuan yang luar biasa seperti Khatun Ismatuddin dan riwayat lain yang terkenal tentang bagaimana wanita-wanita di Diyarbakir di Turki Timur mempersembahkan mawar-mawar yang disuling menjadi minyak wangi kepada Salahuddin Al-Ayyubi untuk dijadikan sebagai pengharum Masjidil Aqsa. Dan titipan minyak mawar ini membuat Salahuddin Al-Ayyubi menangis karena belum pernah aku mendapatkan amanah seberat yang kalian hadiahkan kepadaku berupa minyak mawar untuk mengharumkan Baitul Maqdis. Demikian pula wanita-wanita yang memasak badinjaniyah
yang kemudian disebut sebagai maqlubah oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kita bisa melihat keterlibatan yang sangat intens. Berikutnya sebenarnya ketika kesadaran umat sudah tumbuh, ya, ulama-ulama sudah bekerja keras untuk menyebarkan informasi yang benar dan mendidik umat, mempersiapkan ruhaniyah mereka, sakafah mereka, dan sampai mungkin nanti kepada fisik mereka dalam upaya pembebasan Baitul Maqdis, maka kita tahu sudah tinggal beberapa langkah yang jauh lebih sederhana dalam upaya kita untuk membebaskan Baitul Maqdis. Maka mari kita dalam keadaan yang masih seperti yang kita lihat sekarang, memperbanyak doa-doa kita untuk bisa salat di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka dan mulia. Maka mari kita mencari dan menyebarkan informasi-informasi yang benar terkait Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa dan mensosialisasikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Memahamkan tentang ahamiyah perjuangan Baitul Maqdis. Yang ketiga, mari kita menyumbangkan harta kita untuk terus menyokong perjuangan di garis depan di Baitul Maqdis, baik untuk saudara-saudara kita yang berjuang menjaga Masjidil Aqsa, ataupun saudara-saudara kita di Palestina secara umum yang berjuang melawan penjajahan. Harta kita sudah harus mewakili kita ketika kita belum dimungkinkan untuk hadir dengan jiwa dan diri kita. Yang berikutnya tentu kita bisa untuk terus ya menggunakan media sosial kita, menggunakan berbagai wasilah untuk terus berkontribusi di dalam ya kepedulian kita kepada Baitul Maqdis. Kita juga bisa mendorong ya pemerintah kita untuk selalu mengambil sikap-sikap dukungan akan perjuangan pembebasan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Saya kira itu sementara sampai waktu ini yang bisa kita lakukan hanya saja cermin dari masa perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi akan selalu relevan dan sangat penting bagi kita untuk terus mengkaji kitab ini. Hakadha dhaharu jilu Salahuddin wa hakadha adatul Quds. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.